Sakawuni menerima tawaran Maisin. Malam itu dia menginap di lereng Gunung Arjuna. Sebenarnya Maisin agak curiga melihat kehadiran Sakawuni yang tiba-tiba. Dia menduga, tentulah ada hubungan antara Sakawuni dan suaminya, Arya Kamandanu. Malam harinya, ketika Panji Ketawang dan Ayu Wandira sudah tidur pulas, dua orang wanita itu duduk di ruangan tengah sambil bercakap-cakap. Jadi selama ini, Kakang Kamandanu selalu bersama adik Wuni? Iya. Iya, Kakak Maisin. Kamandanu selalu bersamaku. Dia terluka. Aku kasihan melihat luka-lukanya. Kemudian, dia aku bawa pulang ke rumah kakekku di desa Tanibala. Tapi, luka-lukanya nampaknya sangat parah. Lalu, bagaimana dia bisa sembuh? Dia saya bawa ke puncak Bukit Panampihan untuk menemui Dewi Tunjung Biru. Akhirnya dengan meminum air rendaman bunga Tunjung Biru, luka-lukanya bisa disembuhkannya kembali. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas pertolongan adik Wuni. Saya sangat menyesal karena suami saya telah merepotkan adik Wuni. Jangan berkata begitu, Kak. Aku sama sekali tidak merasa repot. Walaupun bagaimana, adik Wuni pasti merasa kerepotan karena harus menolong suami saya. Tidak ada yang mengharuskannya. Aku hanya kasihan padanya. Adik Wuni pastilah seorang gadis yang berhati mulia. Aku tidak perlu puji-pujian seperti itu. Kalau aku ingin menolong orang, aku akan menolongnya begitu saja. Iya, maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan adik Wuni. Aku datang kemari hanya ingin tahu apakah luka-luka Arya Kamandanu sudah sembuh sama sekali. Sudah, Dik. Luka-lukanya sudah sembuh. Bahkan dia sudah bekerja seperti biasa lagi. Dan sekarang dia sudah bekerja di Majapahit. Mengapa kau mengizinkan dia pergi ke Majapahit? Ya, semula saya memang keberatan. Tapi akhirnya saya bisa memahami keinginannya. Katanya dia ingin bekerja untuk Gusti Sanggrama Wijaya. Dia itu seorang laki-laki. Dia bisa mencari kesenangan di tempat lain. Mengapa kau bisa percaya pada omongan seorang laki-laki? Dia adalah suami saya, adik Wuni. Tentu saja saya harus mempercayai kata-katanya. Kau tidak takut dia akan melupakanmu? Seorang suami tidak akan mudah melupakan istrinya. Memang, suatu ketika dia bisa saja mendapat godaan. Tapi kalau dia seorang laki-laki yang tabah, dia tetap akan ingat pada keluarganya. Selama ini aku belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti itu. Aku tidak begitu yakin apakah ada laki-laki tabah di dunia ini. Seorang laki-laki memang mempunyai banyak kelemahan, adik Wuni. Tapi sebenarnya kelemahannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Sedikit banyak, sikap istrinya akan mempengaruhi sikap dan wataknya. Kalau kita beri kepercayaan, kalau kita berikan kesetiaan, kalau kita berikan pengertian, tentulah dia akan berusaha mengatasi godaan. Ya, mudah-mudahan saja suamimu itu tetap tabah seperti yang kau harapkan. Adik Wuni, ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Aku senang bertukar pikiran seperti ini. Hal ini akan membuat pengetahuanku lebih banyak dan wawasanku lebih luas. Sebenarnya, kami adalah pasangan suami istri yang kurang bahagia. Apa? Apa yang kau katakan, Kakak Maisin? Kami memang suami istri. Tapi kami tidak pernah merasakan sebagaimana halnya yang dirasakan oleh sepasang suami istri. Kami sepertinya mempunyai dunia sendiri-sendiri. Saya dengan dunia saya sendiri. Dan Kakang Kamandanu dengan dunianya sendiri. Kami pernah hidup satu atap. Tapi kami tidak pernah bertemu. Kami berdekatan. Tapi
Tapi sebenarnya kami selalu berjauhan. Mengapa bisa begitu? Aneh sekali perkawinan kalian ini. Iya, memang aneh Adik Uni. Tapi itulah yang terjadi. Meisin kemudian menceritakan sejarah perkawinannya dengan Arya Kamandanu. Wanita berkebangsaan Mongolia itu bercerita sambil sekali-sekali mengusap air matanya. Tidak lupa dia menceritakan perihal hubungannya dengan Arya Dwi Pangga, sehingga menyebabkan lahirnya Ayu Wandira. Sakawuni merasa iba mendengar kisah yang dituturkan Meisin. Begitulah Adik Uni. Bukankah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin terjadi? Semuanya serba mungkin. Dunia ini memang milik kita, tapi rahasianya bukan kepunyaan kita. Saya sudah pasrah, Adik Uni. Kalau aku jadi kakak Meisin, Arya Dwi Pangga itu sudah kubunuh. Mengapa harus begitu, Adik Uni? Membunuh orang itu tidak baik. Membunuh manusia berat dosanya. Kakek saya seorang pendeta penganut ajaran Buddha. Kakek saya sering mengatakan bahwa membunuh makhluk hidup akan membuat hidup kita dibayang-bayangi ketakutan. Ketakutan akan dosa-dosa kita sendiri. Tapi kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan manusia-manusia buas seperti itu berkeliaran. Kita tidak bisanya pasrah kepada keadaan, Kak. Sudahlah, Adik Uni. Saya sudah merasa cukup bahagia dengan apa yang saya terima sekarang ini. Kalau Kakang Arya Kamandanu masih menggenggam sebongkah kekecewaan karena sejarah kelahiran Ayu Wandira, saya akan menerimanya. Saya cukup tahu diri. Bahkan kalau ada seorang gadis yang mencintainya dan Kakang Kamandanu mencintai gadis itu, saya akan dengan rela melepaskannya. Jangan berkata begitu, Kakak Meisin. Kamandanu itu sekarang sudah menjadi suamimu. Kau harus mempertahankannya. Kau harus membuat kubu untuk menyelamatkan perkawinan kalian. Apakah kubu atau benteng buatan manusia dapat melawan nasib? Nasib bukan urusan kita, Kak. Mengapa kita harus memikirkannya? Kau tidak boleh putus asa, Kakak Meisin. Menurut pendapatku, kau adalah wanita yang paling tepat untuk mendampingi Arya Kamandanu. Sekalipun banyak menderita, tapi kau tetap berhati suci. Kau jujur dan setia, dan kau tabah. Arya Kamandanu membutuhkan seorang wanita seperti kau, Kakak Meisin. Saya kira Adik Uni terlalu berlebihan memuji saya. Saya tidak suka memuji orang. Saya mengatakan apa yang sebenarnya. Sakawuni tidak bisa tidur dengan nyenyak. Meisin juga sekali-sekali terbangun karena Ayu Wandira menangis. Dua orang wanita itu tidur dengan mimpinya masing-masing. Pagi harinya, Meisin terbangun dan mendapatkan sebuah daun lontar yang tergeletak di atas tempat pembaringan Sakawuni. Ada selembar daun lontar. Jelas ini adalah tulisan Sakawuni. Rupanya dia sudah pergi. Rupanya diam-diam dia pergi. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya padaku. Kakak Meisin, kalau kau membaca tulisan ini, aku sudah pergi. Aku kagum pada kepribadianmu, Kakak Meisin. Kau seorang wanita yang berpengetahuan luas dan berhati mulia. Sang Hyang Widi pasti akan melindungimu. Aku tidak pernah menyesal telah menolongmu.
Wanita seperti kakak Mesin tidak pantas disia-siakan. Ketahuilah, Kak, sebenarnya aku mencintai Arya Kamandanu, suamimu yang menyebalkan itu. Semula hatiku panas. Kamandanu tidak pernah menceritakan bahwa dia sudah mempunyai seorang istri. Hidupku hampir saja runtuh gara-gara suamimu. Tapi akhirnya aku menjadi lega dan bahagia. Ternyata kaulah istrinya. Sekarang hatiku sudah menjadi adem, seperti diguyur air pegunungan. Aku sungguh-sungguh rela melepaskan Kamandanu agar kembali padamu, Kak. Menurut pendapatku, di dunia ini tidak ada wanita yang pantas mendampingi Arya Kamandanu selain kakak Mesin. Aku selalu berharap suatu saat nanti kalian akan hidup bahagia selama-lamanya. Selamat tinggal, kakak Mesin. Dari adikmu, Sakawuni, seorang gadis yang liar dan brutal. Aku sudah menduga sebelumnya. Sakawuni pasti mencintai kakang Kamandanu. Aku bisa melihat kilatan-kilatan cinta itu bersembunyi di balik tatapan matanya. Kasihan Sakawuni. Kakang Kamandanu tidak boleh begitu. Seharusnya dia berterus terang. Tapi mungkin saja dia juga mengharapkan cinta Sakawuni. Mungkin saja begitu. Dan kalau memang begitu, aku rela melepaskannya. Aku tahu Sakawuni seorang gadis yang baik dan setia, walaupun penampilannya agak liar. Bibi Mesin, lihat Bi, lihat. Ayo ngompol, adik kecil ngompol. Aduh, ngompol ya? Ayo ngompol ya sayang ya. Aduh, sini. Sana Panji, ambilkan popok di belakang ya. Ambilkan popok untuk Ayu. Cup ya sayang ya. Cup. Aduh, banyak sekali pipisnya. Ini Kamandanu berada di Majapahit. Apa aku harus pergi ke Majapahit juga? Asa bodoh. Aku ke Majapahit bukan untuk menemui Arya Kamandanu. Ingatanku tentang laki-laki itu sudah kucampakkan ke pinggir jalan. Aku ke Majapahit untuk menemui banyak kapuk. Hiya! Ayo katakan Pak Tua. Katakan di mana anak gadismu, Iya Pak Tua. Katakan, kami tidak akan berbuat kasar kalau kau mau berterus terang mengatakan di mana anak gadismu. Mengapa tuan-tuan mencari anak gadis hamba? Pak Tua. Iya Tuan. Anak gadismu itu memang cukup cantik Pak Tua. Nah, itulah sebabnya kami akan mencarinya. Apakah itu aneh Pak Tua? Iya Pak Tua. Maaf tuan-tuan, maaf. Anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi.
Jangan begitu, Pak Tua. Percayalah, anak gadismu itu tidak akan kami apa-apakan. Tenanglah, Pak Tua. Paling-paling hanya akan kami beri kesenang-senangan. Ampun, Tuan, ampun. Hamba terpaksa tidak bisa membantu Tuan. Memang sebenarnya anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi. Oh, kalau tidak tinggal bersamamu lagi, dia tinggal di mana sekarang? Ayo, Pak Tua, katakan saja. Kami hanya akan meminjamnya sebentar. Nanti setelah 2 hari, kami akan mengembalikannya lagi, Pak Tua. Pak Tua. Kau tidak perlu khawatir. Atau kau mau uang? Mau? Ini, terimalah, Pak Tua. Ampun, Tuan, ampun. Hamba memang orang susah, tapi hamba tidak bermaksud menjual anak gadis hamba, Tuan. Hei, Pak Tua. Jangan bicara sembarangan ya. Awas. Nanti wajahmu akan kubikin rusak. Kalau kau tidak mau segera mengatakan di mana anak gadismu itu sekarang berada, tulang-tulangmu akan kupatahkan. Ayo cepat. Ampun, Tuan, ampun. Hamba benar-benar tidak tahu, Tuan. Kurang ajar kau tua bangka. Dah tua bangka tidak tahu diuntung. Ayo, kita gebuk saja dia. Ayo, gebuk sampai mampus. Ayo. Iya, ayo. Mampus. Ayo. Ayo. Aduh, ampun, Tuan. Aduh, sampai hati Tuan menganiaya hamba yang sudah tua ini. Aduh, Tuan. Jangankan hanya menganiaya, membunuhmu sekalipun, kami tidak akan ragu-ragu lagi. Kalau memang kau tidak mau mengatakan di mana anak gadismu berada. Hei, Pak Tua, kau jangan menjadi orang bodoh. Cukuplah dengan menjadi orang tua saja. Dengan menyerahkan anak gadismu itu pada kami, kau justru akan menjadi orang yang lebih terhormat. Apa kau tidak tahu siapa kami? Ya, tahu, Tuan. Tuan adalah prajurit Kediri. Nah, itu tahu. Makanya jangan sembarangan menghadapi kami. Kami bisa berbuat sesuka hati kami jikalau ada orang yang membuat hati kami kesal. Cukup jelas? Iya, jelas, Tuan. Jelas sekali. Nah, sekarang katakan, di mana anak gadismu itu? Ayo cepat katakan, Pak Tua. Kami sudah tidak sabar lagi. Waduh, bala. Ampun, Tuan. Hamba tidak tahu. Mungkin. Apa mungkin? Mungkin dia dibawa kabur pacarnya, Tuan. Sudah 2 hari ini dia tidak pulang ke rumah hamba. Kurang ajar kau, Pak Tua. Bisa saja kau membuat alasan. Kau memang harus dibikin babak belur. Benar, Kakang. Kita bikin saja dia babak belur. Tua orang papa. 2 orang prajurit itu sudah hampir bergerak bersama-sama. Mereka sudah mengepalkan kedua belah tangannya masing-masing untuk menghantam Pak Tua yang berlutut di pinggir jalan. Tapi mendadak mereka mengurungkan niatnya karena mendengar derap kaki kuda mendekat. Apa yang terjadi di sini? Apa pedulimu? Kalau kau mau lewat, terus saja lewat. Ini bukan urusanmu. Kalian tentulah prajurit-prajurit Kediri yang terkenal gagah perkasa. Tapi sayang sekali. Rupanya kalian belum pernah belajar menjawab pertanyaan seseorang dengan baik. Kau sudah tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kediri.
Mestinya kau bisa berbuat sopan pada kami. Ayo, turun dari kudamu. Jangan berbicara dari atas punggung kuda seperti seorang pangeran pati. Cepat turun. Sebenarnya aku tidak ingin turut campur urusan kalian. Sebenarnya aku hanya ingin liwat. Tapi karena kau menyuruhku turun, baiklah, aku akan turun. Tapi dengar, kalau aku turun dari kudaku, bukan berarti aku takut atau gentar menghadapi prajurit-prajurit Kediri. Hup! Ya! Sakawuni segera melompat dari punggung kudanya. Dua orang prajurit Kediri itu menjadi ternganga keheranan. Tidak biasanya seorang wanita berani berbuat seperti itu di depan mereka. Tapi kemudian mereka mulai sadar bahwa wanita yang sekarang berdiri di hadapan mereka tentulah bukan wanita sembarangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sakawuni terhadap dua orang prajurit Kediri itu? Dan apakah akhirnya dia akan pergi ke Majapahit untuk membalaskan dendamnya pada Banyak Kapuk? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.